Orang Quraisy itu dalam keputusasaannya menghadapi gelombang dakwah Nabi, mengambil sikap untuk memboikot Nabi, dan itu berjalan lebih dari 3 tahun. Orang Quraisy memboikot Nabi 3 tahun, dan kita belum 1 bulan memboikot orang Perancis. Sekarang yang menjadi perhatian, dampak dari boikot itu menyebabkan orang Perancis bersikap kasar terhadap umat Islam yang ada di sana. Pertanyaannya, sejak kapan orang Perancis itu lembut terhadap orang Islam? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Terkait fenomena Prancis, saya sangat yakin sikap kita memboikot mereka itu sudah sangat benar, karena kita tidak dalam posisi melanggar hukum apapun dengan memboikot mereka. Tidak melanggar hukum pidana, tidak melanggar hukum perdata, tidak melanggar hukum internasional, apalagi melanggar hukum akhirat. Kenapa? Karena itu yang dapat kita lakukan, dan itu pernah dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi. Bayangkan dulu ketika Nabi mendakwahkan Islam, orang Quraisy itu dalam keputusasaannya menghadapi gelombang dakwah Nabi, mengambil sikap untuk memboikot Nabi, dan itu berjalan lebih dari 3 tahun. Orang Quraisy memboikot Nabi 3 tahun, dan kita belum 1 bulan memboikot orang Perancis. Bayangkan, Nabi diboikot 3 tahun, sampai harta Khadijah habis untuk mendanai umat Islam dan semua orang yang simpati pada Nabi dari suku Quraisy. 3 tahun sampai akhirnya perjanjian boikot itu dimakan oleh rayap di dalam Ka'bah, baru mereka turun lagi. Nah, sekarang yang menjadi perhatian, dampak dari boikot itu menyebabkan orang Perancis bersikap kasar terhadap umat Islam yang ada di sana. Pertanyaannya, sejak kapan orang Perancis itu lembut terhadap orang Islam? Tidak pernah. Hanya tidak dipublikasi saja selama ini. Dulu dalam masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, bayangkan berapa juta umat Islam yang dibantai oleh Perancis. Lalu dalam masa alam-alam demokrasi tidak ada lagi peperangan, bayangkan umat Islam di Perancis itu tidak pernah mendapatkan kebebasannya seperti orang lain. Mereka tetap melakukan kekerasan-kekerasan baik secara terstruktur ataupun secara insidental terhadap umat Islam. Hanya sekarang terlihat di publikasi, sebab sentimennya sudah muncul. Mereka sengaja mempublikasi ada orang Islam wanita ditendang dan lain sebagainya. Lalu apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari sikap memboikot? Tidak, justru itu semakin mengeraskan hati kita untuk memboikot mereka. Kenapa? Untuk menunjukkan inilah Perancis yang hakikatnya. Negara yang berprinsip liberté tentang kebebasan, ternyata tidak ada kebebasan sama sekali. Kita harus tunjukkan, dan bagi saudara-saudari kita muslimah ataupun yang muslim yang tertindas di sana, kita sudah lihat dulu bagaimana ketika Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Orang Islam yang tetap berada di Mekah tidak boleh hijrah ke Madinah, tapi orang kafir yang dari Madinah sampai ke Mekah harus dikembalikan ke sana. Orang di Mekah yang kafir yang hijrah ke Madinah kembalikan ke Mekah. Poin itu saja kita ambil. Bahkan sahabat setingkat Sayyidina Umar menggugat Nabi, "Ya Rasulullah, perjanjian ini merugikan kita. Kenapa ada orang Islam yang di Mekah tidak boleh hijrah ke Madinah untuk aman beragama, dan kenapa orang kafir dari Mekah ketika sampai ke Madinah harus kita kembalikan ke Mekah agar aman dalam kekafirannya?" Apa jawaban Nabi? Kalau ada orang Islam di Mekah tidak diizinkan hijrah ke Madinah, mereka tertindas, maka yang pertama, penindasan terhadap mereka itu adalah menjadi pahala ibadat bagi orang yang tertindas. Allah angkat derajat. Bila berakhir dengan kematian, mereka akan diangkat lebih tinggi mendapatkan pahala syahid. Bila tetap bertahan hidup, mereka menjadi ujung tombak dakwah kita di negeri kafir tersebut. Yang kedua, apabila orang Islam yang di Mekah ini tidak boleh hijrah, kalau benar keislaman, alhamdulillah. Bila ternyata dia hanya munafik pura-pura Islam, maka keberadaannya di Mekah menyelamatkan kita dari seorang munafik yang akan hijrah ke Madinah. Itu sikap Nabi. Maka sekarang kita harus punya sikap yang sama. Ketika ada umat Islam tinggal di Prancis atas sikap pemboikotan kita terhadap mereka, lalu mereka ditindas, maka dunia akan menjadi saksi betapa sebenarnya Islam sangat baik, kafir itu sangat buruk. Satu. Yang kedua, dan betapa umat Islam itu sangat tabah mempertahankan keyakinannya.
Dan yang ketiga, kalaupun nanti berakhir dengan meninggal dunia karena mati dibunuh dan lain sebagainya, itu akan mengangkat derajatnya di akhirat sebagai orang yang mati syahid. Maka luar biasa Islam, tidak ada keburukan di dalamnya. Kalau berperang menang mendapatkan kemenangan, bila berperang mati maka mendapatkan pahala syahid. Jadi kita sudah benar, jangan menyerah. Ya. Maka kita alhamdulillah nggak ada aqua ya, Kangen water, ya, kita boikot. Tapi yang sudah beli aqua jangan pula dituang. Karena ada yang salah dalam bersikap, begitu memboikot yang ada dibuang. Membuang yang ada namanya mubazir. Boikot itu adalah memutuskan hubungan dengan tidak lagi berinteraksi, tidak lagi membeli produk mereka, bukan membuang produk mereka yang sudah dibeli. Ini ada mobil Peugeot, mobil orang Aceh ya, Peget, ya, mobilnya dibakar, kenapa? Produk Prancis katanya. Aqua dibuang, kenapa? Karena Danone merek Prancis katanya. Jangan, yang sudah ada dinikmati, yang belum jangan dibeli. Amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.